Shalom warga kerajaan. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita hari ini. Amin. Silakan keluar dari kursi Bapak Ibu. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu. Perhatikan mereka, beri salam dan katakan, hari ini Tuhan beracara denganmu dan denganku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Karena hari ini ada semua karena cintamu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mempersembahkan pujian kami bagimu Tuhan. Dan kami percaya bahwa dari awal sampai selesai Engkau beracara di semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya.
Engkau juga memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, bersama dengan Wakil Presiden dan juga seluruh jajaran kementerian yang ada, bahkan sampai pejabat-pejabat yang ada di pelosok daerah. Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengintervensi kehidupan mereka, sehingga bangsa ini boleh melihat Yesus Tuhan yang hidup. Bangsa ini boleh mengenal Tuhan, Raja kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Rock Ministry. Kami berdoa memberkati Tuhan gembala senior kami, gembala kami yang terkasih Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati gembala kami Jabodetabek, Detabek, Serang dan Banten Tuhan, Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Dan kami juga Tuhan memberkati gembala kami di tempat ini, Rock Pantai Indah Kapuk Tuhan, Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Terima kasih Tuhan, Engkau taruh mereka menjadi gembala kami, Engkau taruh mereka menjadi pemimpin
Shalom warga kerajaan. Di dalam nyanyian daripada Zakaria ayat John the Baptist, Blessed be the Lord God of Israel, yang datang untuk melawat dan membawa apa? Penebusan. Semua ceritain tentang penebusan. Dan kita tahu dimulai dengan di pintu gerbang ada 10 penatua. Dan kemudian orang yang lebih dekat dengan keluarga Naomi dapatkan yang penawaran yang pertama. Kamu bisa menebus yaitu semua properti daripada Naomi supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Dia bilang oke, tapi kamu harus menikahi Ruth, perempuan Moab, yang adalah janda di Mahlon. Dan pada saat itu dia berkata, waduh tidak bisa. Itu bisa merusak keluargaku. Dan dia dipanggil sebagai orang yang dilepaskan sepatunya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi berarti kehilangan muka. Boas berkata, oke, aku yang take over. Dan kemudian Ruth menjadi istrinya. Dia bukan lagi menjadi pemungut jelai itu. Dia menjadi jadi istri daripada the master, daripada Boas. Dan kita tahu bagaimana para penatua 10 itu memberikan berkat. Kiranya perempuan yang masuk ke rumahmu itu akan membangunkan keluargamu. Bagi kinsman yang pertama, pernikahan dengan Ruth itu menghancurkan. Tapi Boasnya melihatnya sebagai membangun. Tuhan itu cuma membangun. Iblis merusak, saudara. Supaya seperti Rahel dan Lea yang membangunkan bangsa Israel. Luar biasa bukan berkatnya. Dan itulah yang terjadi, saudaraku. Dan kepada Naomi. Naomi yang tadinya bernama Mara, sekarang dia berbahagia. Jadi menjadi mertua dari orang terkaya di Bethlehem, Efrata, saudara. Dan bukan cuma itu. Dia akan menimang cucunya, yaitu Obed, hasil pernikahan mereka. Perempuan yang lebih berharga dari 7 laki-laki. Naomi kehilangan 2 putra, tapi yang satu namanya sakit, itu saudara Mahlon. Yang Kilion artinya menderita. Tuhan ada punya rencana sakit dan menderita. Tuhan mau saudara berbahagia, diberkati, dan masyhur namanya di Israel dan bahkan di seluruh dunia. Dan kita melihat ini, this a very beautiful story. This is not dongeng, saudaraku. Ini bukan dongeng, ini benar ya. Ini sejarah, saudara. Dan itu bridge, jembatan antara zaman hakim-hakim di mana tidak ada raja, lalu kemudian memang perantaranya Saul, ya pilihan rakyat, tapi kemudian David, pilihan Tuhan. Dan dari saudaraku, silsilah kan sudah jelas, ada 5 wanita di sana. Ada Tamar. Lalu kemudian Rahab. Nah, Rahab ini perempuan Kanaan, bahkan pelacur, saudara. Yang ketiga Ruth, perempuan Moab. Tetapi dia tidak lagi disebut perempuan Moab. Dia menjadi nyonya Boaz, the wife of the master. Karena itu saudaraku, itu gambaran kita gereja Tuhan. Ya, kita semua orang berdosa dan tidak layak. Tapi diangkat jadi anaknya raja. Bahkan dipertunangkan dengan Kristus. Gereja Tuhan akan menikah dengan Kristus. Saudaraku diangkat ke tempat yang paling tinggi. And rule together with him. Wow, itu luar biasa bukan? Oke saudara-saudara, jadi pertama-tama saya ulangi. Saya summary. Be decisive. Saya pastikan kamu mengambil keputusan. Dan dalam ini yang decisive adalah Boaz. A great man is a decision maker. Dan saudaraku dia tidak bimbang sedikit pun. Dia cuma menurut perintah Tuhan. Meskipun kelihatan di mata rugi dia. Secara kalkulasi berapa banyak wanita mau jadi istrinya. Lalu kemudian dia juga mengerti peraturan. Be diligent. Orang yang tidak rajin tidak pernah dapat apa-apa. Dia bekerja dari pagi sampai malam. Dan itu benar perhatiannya. Bukan secara apapun. Tapi seorang pekerja yang rajin selalu catch the eye daripada the master. Saudara saya adalah pekerja di ladangnya. Lalu yang ketiga, be submissive. Dia nurut pada ibu mertuanya, menerima berkat. Go my daughter, saudaraku. Dan cuma perkataan itu membuat dia berhasil. Dari 1 Eva ke 6 Eva kepada seluruh ladang. Yang terakhir saudaraku, be blessed. God bless you all. Amen. Hanya dekat
hidup kami adalah selalu berada dekat dengan Tuhan. Bukan harta kekayaan, bukan posisi, bukan kenyamanan dunia. Sekalipun itu diperlukan bagi tubuh dan daging kami. Tapi satu hal yang kami perlukan dalam roh kami adalah dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapa di sorga ingatkan kami terus bahwa kami gak bisa berjalan dengan pengalaman kami, dengan kekuatan kami. Tapi kami berjalan dengan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah, untuk bulan yang luar biasa ini. Kami akan belajar tentang keputusan selama 3 bulan ke depan. Karena kami tahu Tuhan mau kami memutuskan banyak hal bersama dengan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Hamba-Mu hanya alat Tuhan, tapi Engkau yang berbicara bagi kami semua di tempat ini. Luputkan dan jauhkan hamba-Mu Tuhan dari mencuri kemuliaan Tuhan. Biar semua yang keluar itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan biar kira yang sakit pagi hari disembuhkan. Yang terikat boleh terlepas, yang beban berat boleh diringankan. Kami percaya lawatan Tuhan masih terjadi sampai hari ini dan selama-lamanya. Kuasa Tuhan terus bergerak Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus berbicara di hati setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu, untuk pemimpin kami di tempat ini, untuk semua umat-Mu yang boleh setia untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk ada di awal tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Saudara diberkati Tuhan. Thank you untuk Pak Gembala, Pak Har, Ibu Linda, dan semua hamba Tuhan, Pak Janus dan semua di tempat ini. Saya percaya saudara, tanpa seizin Tuhan, saudara dan saya gak akan mungkin masuk di tahun 2026 ini. Setuju ya saudara? Saya akan khotbah kurang lebih gak lama, cuma 1 jam 45 menit saja. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan belajar tentang lembah keputusan. Ya, kita akan belajar banyak hal bahwa di tahun ini saudara harus memutuskan banyak hal dalam hidup kita. Setuju nggak saudara? Ya, pemimpin kita menerapkan sebuah gaya hidup yang menurut saya beberapa orang berkata ngapain sih lakukan hal itu, untuk apa? Kurang lebih hampir 15 tahun kita ambil puasa Daniel setiap awal tahun dari tanggal 1 sampai 21. Dan rasanya sangat sayang untuk dilewatkan. Karena hari-hari ini bukan makin baik Bapak Ibu Saudara. Ya, geopolitik sedang bergerak dengan begitu luar biasa di seluruh dunia. Mungkin kita berpikir itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita, tapi itu akan berpengaruh besar dalam banyak aspek di dalam pelayanan. Itu sebabnya 21 hari kemarin ambil puasa Daniel itu bukan soal gak makan daging atau ikan dan apa yang kita suka, tapi berbicara tentang bagaimana Anda dan saya mematikan raja perut. Dan bagaimana kita melatih kepekaan manusia rohani kita. Karena pasti akan ada banyak hal yang Anda dan saya perlu putuskan di tahun ini. Amin. Nah saudara, untuk memutuskan itu ada 2 hal dasar daripada saya dan saudara memutuskan. Pertama, keputusan itu diambil berdasarkan prinsipalnya. Apa itu prinsipal? Prinsipal itu adalah based on word of God. Segala sesuatu yang berbasis kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan ambil keputusan kalau tidak berdasarkan firman Tuhan. Apapun keputusan saudara, ya. Jadi apapun keputusan saudara dalam hidup, gak ada orang yang bisa larang saudara. Maafkan saya. Bahkan Tuhan pun mungkin gak akan melarang saudara. Kenapa? Dia memberikan kehendak bebas dalam Anda dan saya. Sebagai orang-orang yang dewasa secara rohani, saudara harus mengambil sebuah keputusan. Tidak mengambil pun itu juga sebuah keputusan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, untuk memutuskan sesuatu ada 2 hal dasarnya. Yang pertama adalah prinsip. Nah, prinsip ini berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah preference atau sebuah penilaian. Orang memutuskan berdasarkan emosi, orang memutuskan berdasarkan like or dislike. Nah, ini adalah preference. Nah, yang mana saya dan saudara akan putuskan?
Lalu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir gini, mengambil keputusan jauh lebih penting daripada konsekuensinya. Karena ada banyak orang berpikir keputusan lebih penting daripada konsekuensi. Karena ada orang yang berpikir juga, saudaraku, apa yang kita hidupi hari ini, apa yang kita jalani hari ini, itu adalah akibat dari keputusan. Tidak. Keputusan yang saya dan saudara ambil, is on the moment. Itu hanya pada saat dimana saudara ambil keputusan. Tetapi saudaraku, apa yang membuat kita ada hari ini dan apa yang terjadi hari ini, itu adalah konsekuensi. Jadi jangan pernah mengambil keputusan, merasa keputusan lebih penting daripada konsekuensinya. Bapak Ibu Saudara harus memikirkan konsekuensinya dulu, baru memutuskan sesuatu. Amin. Jadi konsekuensi itu jauh lebih penting daripada keputusannya. Waktu saudara mau putuskan, saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani sepenuh waktu, saudara harus pikirkan konsekuensinya. Apa yang akan terjadi ke depan? Siap nggak dengan konsekuensi itu? Kalau saudara nggak siap dengan konsekuensi itu, jangan putuskan apapun. Karena saudara harus mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu, baru memutuskan. Amin. Haleluya. Ini baru judul. Ya, saudara harus pikirkan itu karena ada banyak orang nggak pernah pikir konsekuensinya. Oh, saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Ya kan? Gak pikir konsekuensinya apa jadi hamba Tuhan. Begitu melayani jadi hamba Tuhan, kok kayak begini ya pelayanannya? Ya. Saya ingat gaji saya pertama melayani Tuhan 50.000 sebulan. Makan apa ini 50.000 sebulan? Tapi saya beritahu buat saudara, 50.000 itu tidak pernah saya kutak-kutik dari dompet saya. Karena sepanjang 1 bulan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan saya. Bahkan saya masih bisa kirim untuk keluarga saudara. Entah dari mana. Di situ saya mengerti, oh saya gak akan pernah mundur jadi hamba Tuhan. Karena apa saudaraku? Tantangan boleh ada, tapi saya harus putuskan bahwa waktu saya mengambil keputusan menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu, konsekuensi ini sudah saya pikirkan matang-matang. Amin. Dan saudara kasih oleh Tuhan dengar baik, konsekuensi itu penting. Ya, karena orang berkata kita, we live by our decision. No, saudara hidup karena konsekuensinya. Keputusan itu harus diambil berdasarkan saudara sudah mengerti. Konsekuensi dari keputusan saya adalah A, B, C. Kalau saudara gak pikirkan itu, saudara jangan pernah mengambil keputusan. Nah mari, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu kisah di Alkitab tentang 4 orang kusta. 4 orang kusta ini cukup menginspirasi saya secara pribadi tentang bagaimana kita harus mengerti mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu, kalau namanya di lembah itu pasti jarak pandang kita terbatas, setuju gak? Terbatas loh saudara, jarak pandang kita gak mungkin selebar waktu kita berada di permukaan tanah yang rata. Di lembah itu terbatas saudara kasih oleh Tuhan. Jadi bagaimana saudara tidak panik mengambil sebuah keputusan, itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Nah 4 orang kusta ini saudara harus memutuskan sesuatu. Karena begini, pilihannya cuma satu. Keputusan, ambil keputusan, itu menjadi lembah keputusan atau jadi lembah keputusasaan. Sekali lagi saya ulangi, menjadi lembah keputusan atau menjadi lembah keputusasaan. Prakteknya banyak orang putus asa hari-hari ini. Tapi tidak ada di ruangan ini. Amin, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara sudah dibekali firman Tuhan tiap minggu. Saya percaya saudara harusnya jauh lebih kuat dari orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Nah 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai ke 4. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ini gambaran orang yang putus asa saudaraku. Ya. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada apa? Kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan apa saudaraku? Mati. Nah, ada 2 hal saudaraku. Saya tulis itu valley of decision atau valley of desperation.
Cuma pilihan cuma itu aja. Saudara mau putus asa atau saudara mau saudara ambil keputusan yang baik. Karena di ayat yang ketiga mereka berpikir kalau kita di sini kita akan mati. Orang kusta nggak ada yang mau mendekati mereka, saudaraku. Karena itu dianggap seperti penyakit terkutuk. Karena itu menular. Orang berpikir nggak mau saya dekat dengan orang kusta. Tapi mereka sadar mereka terbatas, mereka limited dalam akses, mereka terbatas. Dalam hubungan mereka terbatas. Mereka dijauhi oleh banyak orang. Tapi mereka harus mengambil keputusan. Kalau kita tetap di sini, kita akan mati. Saudara dengar baik. Ada banyak orang di lembah sedang menunggu sebuah keputusan. Tapi pertanyaannya, saudara mengambil keputusan berdasarkan apa? Prinsipnya atau preferensinya? Ini menjadi ukuran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab kalau bukan lembah keputusan, maka itu akan menjadi lembah keputusasaan. Nah, kalau saudara putus asa, ini bahaya, saudaraku. Orang kusta ini tidak akan pernah melihat ada terobosan. Mereka tidak akan pernah melihat sebuah breakthrough dalam segala kehidupan mereka kalau mereka putus asa. Siapa di tempat ini yang pernah putus asa? Pasti setiap kita pernah mengalami keputusasaan. Tapi kalau saudara terus tinggal dalam keputusasaan, saudara tidak akan pernah bertumbuh dalam Tuhan. Saudara harus melangkah untuk sesuatu yang lebih besar supaya saudara tidak dikuasai oleh keputusasaan. Alkitab berkata jangan tawar hati. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan apa saudara? Kecillah kekuatanmu. Wow, dengar ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Artinya memang masa kesesakan itu ada. Memang masa kesesakan itu ada. Nggak bisa ditengking. Nggak bisa saudara. Orang lagi sehat-sehat tiba-tiba sakit. Orang pikir tabungannya banyak aman-aman aja tiba-tiba dibekukan. Orang kelihatannya bisnisnya oke, punya partner yang begitu baik dalam banyak hal. Tiba-tiba partnernya meninggalkan. Kita rasa pelayanan kita everything is running well. Semua berjalan dengan begitu baik saudaraku. Tapi tiba-tiba ada goncangan. Karena memang segala sesuatu di bawah kolong langit ini akan digoncang. Supaya berdiam yang tidak tergoncangkan. Nah Bapak Ibu Saudara dengar baik. Masa kesesakan itu pasti akan datang. Tapi firman Tuhan berkata gini. Kalau masa itu datang jangan tawar hati. Shalom. Jangan tawar hati. Kalau saudara tawar hati, kekuatanmu kecil. Haleluya. Saya bersaksi buat saudara. Tahun ini adalah tahun di mana masa kesesakan buat saya. Dimulai 2025 akhir. So saya harus putuskan dalam pelayanan. Untuk segera menyerahkan tongkat estafet pengembalaan yang ada di Batam. Bukan karena saya tidak mau bertanggung jawab, tapi karena ada satu hal yang tidak bisa dielakkan. Saya nggak malu untuk cerita ini buat saudara. Semua para penatua dan jemaat pengerja yang ada di Batam mereka berpikir, mereka pengen saya udah tetap aja. Tapi gak mungkin saya mengembalakan dengan remote control. Dari jauh. Karena situasi juga tidak memungkinkan saudara untuk saya ada di sana. Satu kali waktu di bulan April 2025. Sebenarnya itu sebuah keputusan final dalam kehidupan saya untuk ini waktunya. Kita akan move back to Batam. Saya tanya anak-anak, karena dulu waktu kami diutus dari Lembah Pujian Denpasar Bali ke Batam, sebenarnya tujuannya bukan Batam saudara, tapi untuk memulai coba perintisan Singapura dan Malaysia. Tapi akhirnya karena visa nggak bisa keluar, agak sulit, jadi saya harus menangani 3 tempat, Batam, Singapura, Malaysia. 2007 kami diutus dari Lembah Pujian. Istri saya masih bekerja waktu itu. Pekerjaannya quite good. Anak-anak masih kecil-kecil. Dan sekarang mereka masih kecil juga. Bapaknya yang tambah besar.
Saya masih kurus banget waktu itu. Percayalah saudara, saya pernah kurus saudara. Ya, saudara harus yakin, Pak Janus terutama harus percaya ya. Berat saya 55 kilo. Sekarang naik dikit ya 56. Tambah 40 kilo, ya. Jadi saya pelayanan saudaraku, mau mulai pelayanan kurang lebih 10 tahun. Sampai kemudian kita melahirkan anak-anak rohani dan mulai perintisan, bolak-balik Singapura, Kuala Lumpur, Batam, setiap minggu saudaraku. Itu kami lakukan. Sampai satu titik saudaraku, kemudian kami harus keluar dari kota itu dan kemudian kami pindah ke Jakarta. Tetapi pengembalaan di Batam tetap ada dan dilanjutkan dengan para penatua yang ada dan anak-anak rohani kami yang lain. Terjadi gejolak dalam pelayanan yang ada di Batam. Ada beberapa cabang di sana yang memang kemudian terjadi perluasan dan mereka harus keluar dan mereka membuka GBI Rock yang baru di beberapa tempat yang lain. Melihat situasi ini berjalan begitu luar biasa, hampir 10 tahun kami udah keluar. Tahun ini 2026 adalah 10 tahun kami keluar dari kota Batam. Pak Arifin memutuskan untuk saya, kayaknya kamu harus kembali ke Batam. Benahi kembali yang ada di sana sebab kita sekarang sudah ada kurang lebih 4 cabang di situ. Lalu saudaraku, saya pikir sepakat dengan anak-anak, kayaknya belum. Kami tetap aja di Jakarta. Tapi kami akan mempersiapkan pemimpin yang ada di Batam. Rupa-rupanya saudaraku, waktu Kingdom Encounter, makanya penting saudara hadir di Kingdom Encounter. Sebab suara Tuhan banyak berbicara di situ. Namanya juga Kingdom Encounter, saudara. Ya, perjumpaan dengan Sang Raja. Anak saya yang paling besar itu dapat pesan Tuhan. Dia bilang, papi taat. Wah, tumen-tumen saudara. Ini kalau Benaya yang ngomong biasa. Ini kalau yang perempuan ngomong ini ajaib saudara. Karena dia pendiam. Ada tiba-tiba bilang, papi taat. Saya pikir saya kurang taat yang di mana ya Tuhan. Sombong kalau saya ngomong kayak gitu saudara. Pasti saya banyak gak taatnya, betul ya? Pasti kita banyak gak taatnya saudara. Tapi hari itu saya coba uji apa yang dia bilang taat. Rupanya untuk kembali ke Batam. So kami putuskan bulan April, ayo kita semua sekeluarga ke Batam, kita ada event dan ada Om Frankie di sana yang akan menjadi penatua yang akan datang untuk kembali membereskan segala sesuatu. Kami datang saudaraku, ada di Batam, semua proses sudah oke, segala sesuatu sudah oke. Tinggal nanti kita siap-siap at least bulan September atau Oktober kita akan kembali ke Batam dan anak-anak tetap ada di Jakarta. Rupanya tidak seindah warna aslinya. Sesuatu terjadi tidak memungkinkan untuk kami kembali ke Batam. Terjadi gejolak di sana, pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain dan sebagainya. Mereka berebut dan segala sesuatu sehingga mereka mau itu tetap bersama mereka. Enggak ada, saya jangan masuk lagi. Singkat cerita, pelayanan yang saya gembalakan, mereka berpikir gimana dengan kondisi ini. Saya gak mau cerita lebih detail buat saudara, tapi ada proses dalam kepemimpinan. Hal tersebut membutuhkan untuk saya harus ambil keputusan. Jujur, saya hari itu bukan cuma kesesakan, saudara, nyesek. Ya, karena gak gampang buat kami sebagai pemimpin, saudaraku, sudah memutuskan dan segala sesuatunya. Lalu kemudian terjadi hal yang tidak kami harapkan. Tapi Om Frankie bilang satu hal buat saya. Ray, kamu sudah taat. Taat berkata mau. Sisanya itu Tuhan punya urusan. Sekalipun kamu gak kembali ke kota ini, tetapi kamu sudah taat dan berkata ya. Memang gampang dengar perkataan orang tua kita, saudara. Amin om, amin. Tapi di sini gak mudah, saudara. Dan jujur saya waktu itu, aduh kok kayak begini Tuhan. Saya udah semangat, udah mau bangun kembali, semua perencanaan saya sudah buat. 3 bulan pertama saya akan buat begini, 6 bulan kemudian saya akan buat begini, pengerjakan saya kumpulkan, saya akan buat begini. Kita semua satu rayon akan kumpul, seluruh Kepulauan Riau akan buat event ini, buat ini. Semua sudah, hari itu saya robek saudara. Gak bisa. Ayat ini muncul buat saya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. So Tuhan, saya tahu ini masa, ini season yang gak mudah. So saya harus putuskan.
Ayat ini saya dapat saudaraku tentang 4 orang kusta ini. Secara penyakit kusta gak mudah saudara. Dia bisa menyerah, tidak ada kesembuhan, tidak ada pertolongan. Dia bisa berpikir, saya berhenti, selesai dari semua ini. Tapi no. Kenapa saudara? Karena kalau saudara putus asa, ini yang terjadi. Kalau saudara putus asa, yang pertama, saudara tidak akan peka dengan suara Tuhan. Amin. Bapak Ibu dengar baik, sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Haleluya. Tuhan masih berbicara dan terus akan berbicara. Saudara, kalau Anda putus asa, saudara tidak akan peka dengan suara Tuhan. Percaya saya, saudara pasti akan lebih mendengar suara hati saudara daripada suara Tuhan. Hari itu bergejolak di dalam hati saya. Apa yang saya harus putuskan ini Tuhan? Bagaimana? Saya buat meeting dengan anak-anak rohani saya, dengan para pemimpin yang ada. Kita cuma doa, cuma nangis sama-sama. Tuhan, saya harus ngapain Tuhan? Dan lagu ini muncul. Ku ingin selalu bersekutu dengan, nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal. Sungguh indah bersamamu. Saya cuma bilang buat mereka, saya berlutut depan mereka, utus saya. Relakan bapakmu ini pergi dari kota ini. Dan saya akan berkati kalian, kalian teruskan pelayanan ini. Hancur hati saya saudara. Tapi saya tahu, saudara dan saya tidak boleh putus asa. Saya nggak ngerti kenapa tahun 2026 temanya The Year of Decision. Yang lain kayak gitu, The Year of Blessing. Tapi ternyata temanya adalah tahun keputusan. Saya harus pilih, putus asa atau terus maju. Dan ketika masa itu datang, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau putus asa. Kalau saya putus asa, yang kedua, saya akan mengabaikan pesan Tuhan. Tuhan kayak ingatkan saya kembali, ingat loh, kamu hamba Tuhan. Amin saudaraku. Saya percaya Tuhan juga bicara buat saudara tentang pesannya secara pribadi. Pasti Tuhan bicara buat usaha saudara, buat pekerjaan saudara. Saudara mungkin berpikir, saya sudah coba sebagai macam cara. Saya coba banyak formula, tapi kok gak berkembang bisnis saya. Dengar saudaraku, Tuhan masih berbicara. Rumah tangga saudara masih ada harapan. Amin. Rumah tanggamu masih ada harapan. Anak-anakmu masih ada harapan. Suamimu masih ada harapan. Istrimu masih ada harapan. Jangan pernah berpikir tidak ada harapan lagi karena kau mungkin berada di lembah. Tapi lembah ini bukan akhir dari segala sesuatu. Tahukah saudara, Tuhan memberikan kemenangan justru di dalam lembah. Yosafat memperoleh kemenangan di dalam lembah. Haleluya. Lembah bukan ending daripada kehidupan, tapi lembah adalah permulaan dari sebuah kemenangan. Saya cuma mau bilang buat Anda dan saya, bersyukurlah pagi hari ini kalau saudara sedang berada di lembah. Karena saat itu kekuatanmu tidak lagi berguna. Hanya kekuatan Tuhan yang saudara perlukan. Waktu Anda di lembah, Anda akan berhenti untuk mengandalkan kekuatan saudara. Waktu saudara di lembah, saudara akan berhenti untuk berpikir pengalaman saya jauh lebih penting. Nggak ada. Waktu saudara di lembah, Anda butuhkan sesuatu yang supranatural bergerak dalam hidup saudara. Mungkin kita sudah tidak lagi menyembah Tuhan. Mungkin kita udah gak punya waktu merenungkan firman Tuhan. Tapi saat saudara di lembah, itu adalah momen di mana Anda mulai belajar melatih kepekaanmu secara rohani. Makanya 21 hari puasa Daniel kemarin itu powerful. Amin. Ending daripada 21 hari itu yang saya dapatkan secara pribadi adalah connect to the purpose. Selalu terhubung kepada tujuan kenapa Tuhan menciptakan Anda dan saya.
Kalau saudara dan saya putus asa, yang ketiga apa yang terjadi saudara? Kita selalu negative thinking. Bisa nggak hamba Tuhan putus asa? Bisa saudara. Karena ada banyak hamba Tuhan melayani luar biasa, tapi nggak punya waktu dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga dalam pelayanan mungkin kita hebat, kita luar biasa, tapi dalam praktek keseharian kita nggak seluar biasa ketika kita ada di mimbar. Ini masalah terbesar. Kenapa? Karena kita berpikir waktu kita ada di mimbar, segala sesuatu ini semuanya indah. Padahal sebenarnya pertempuran kita bukan di tempat ini. Makanya Bapak Ibu Saudara dengar baik. Putus asa menyebabkan Anda dan saya gampang untuk berpikir negatif. Itu kalau Anda berpikir pada valley of desperation. Lembah keputus asa. Tapi kalau saudara berpikir tentang lembah keputusan, maka langkah yang saudara akan ambil adalah terus maju. Katakan bersama saya, maju. Maju tak gentar. Bangkitkan semangat nasionalisme Jemaat Pink. Amin saudaraku. Maju, keep moving forward. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 5-6. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka, masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Ini Edan saudara. Udah tahu di situ musuh, udah tahu di situ berpotensi menghancurkan mereka, tapi mereka tetap maju. Haleluya. Amin saudaraku. Mereka putuskan maju. Maju aja, gak peduli. Sakit kusta, mungkin pikiran mereka begini, kalau kita maju siapa juga mau pegang kita. Karena kita sakit kusta. Mereka maju. Makanya saudara, kalau Anda sedang dalam persoalan, maju aja. Gak ada orang mau dekat kan. Musuhmu akan tunggang langgang karena mereka gak mau dekat dengan saudara. Kalau saudara dalam keadaan kesesakan, maju, jangan diam, apalagi diam di tempat dan tidak bergerak, nggak buat apa-apa. Maju saudara. Mereka bangkit, mereka maju ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Saudara bayangin ini, waktu mereka maju berperang, saudara lihat suara itu hanya didengar oleh orang Aram. Dengar baik. Tidak oleh orang lain, tapi hanya oleh orang Aram. Orang Aram itu mendengar tiba-tiba bukan seperti 4 orang kusta yang sedang maju, tapi seperti sebuah kelompok 1 batalion bala tentara yang begitu kuat. Mereka ketakutan, mereka pikir ada tentara yang mengepung. Saudara, hari itu Israel sedang mengalami kelaparan. Sementara orang Aram berkumpul dengan harta bendanya di kemah itu. Mereka berkumpul dengan semua makanan yang enak dan segala sesuatu yang ada. Tetapi perhatikan, 4 orang kusta ini berjalan. Amin. Amin saudaraku. Mereka berjalan. Mereka pergi menghadap orang-orang Aram. Waktu mereka berjalan, musuh-musuhnya tunggang langgang dari hidup mereka. Ini yang saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan membuat perbedaan bagi orang yang mau melangkah maju. Kenapa demikian? Sebab memang Tuhan berperang ganti kita. Mereka tidak tahu yang mereka sentuh adalah umat pilihan Allah. Jadi waktu mereka bertindak dengan Tuhan, saudara lihat, mereka berjalan dengan iman, mereka berjalan dengan kekuatan Tuhan, maka Tuhan membuat penghadangan terhadap musuh-musuh mereka. Mereka terus maju berperang. Saya bisa bayangkan saudaraku, pada waktu mereka maju berperang, mereka mungkin bernyanyi, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Amin. Tiada seperti engkau, sebab kau besar. Wow. Tiada seperti. Ini lagu mungkin ketukannya seperti Mars.
Waktu dia maju mereka dengar kayaknya kita mau dibunuh ini. Kita harus lari segera. Kenapa? Mereka berjalan dengan iman. Pilihan, tetap di sini mati, maju juga ada kemungkinan mati. Tapi kemungkinan selamat juga jauh lebih besar kalau mereka maju. Dan mereka memutuskan maju. Karena apa? Tuhan yang berperang ganti Anda dan saya. Tiba-tiba semua pergi, saudaraku. Bahkan ini saudaraku, bukan cuma itu yang terjadi. Apa? Penunggu pintu gerbang pun sudah tidak ada lagi di tempat. Saudara, penunggu pintu gerbang ini punya peranan menjaga kota. Supaya tidak ada musuh yang datang. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Mereka pergi. Secara profetik, penunggu pintu gerbang itulah para pendoa. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Anda jangan pernah memulai tahun ini tanpa doa. Kelihatannya klasik, tapi mari jujur, hanya sedikit orang yang berdoa hari-hari ini. Hanya sedikit orang yang berdoa, saudara. Mereka berpikir doa udah gak lagi populer. Ketika penjagaan tidak ada, maka tempatmu gampang dibobol. Ketika doa sudah tidak lagi menjadi gerbang penjaga saudara, saudara mungkin pikir gini, Pak saya aman Pak, everything is okay, semua yang saya punya masih pada tempatnya Pak, semua baik-baik. Dengar baik, waktu saudara tidak menjaga pos saudara dengan baik, maka Anda adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Berdoa itu berbicara tentang kedisiplinan hidup. Kita perlu berdoa saudara. Kalau saudara tidak berdoa, saudaraku, saudara akan menjadi lemah. Kita bukan cuma manusia jasmani, tapi Anda dan saya adalah manusia rohani. Di mana manusia rohani kita perlu dikasih makan setiap hari. Saya udah doa Pak, kapan? Kemarin waktu tutup tahun. Jadi doanya setiap awal bulan. Untuk sepanjang daripada bulan itu bertahan hidup. Gak bisa saudara. Karena mujizat yang saudara alami kemarin tidak berlaku untuk hari ini. Come on. Terutama para penjaga pintu gerbang, para suami terbaik. Berdoa buat istri dan anak-anakmu. Jangan istri yang pimpin engkau berdoa. Kalau sampai istri yang pimpin engkau berdoa, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Rockman. Saudara terbaik, penjaga pintu gerbang. Keep on praying. Saudara berhenti berdoa, selesai saudara. Kita penjaga pintu gerbang. Jangan lengah, musuh ada di depan. Kita lihat bagaimana Maduro, presiden Venezuela. Ternyata dia orang Madura saudara. Saya baru tahu Pak. Mungkin Pak Harmu juga baru tahu. Nah, orang Madura daya. Ditangkap daya. Ya. Hebat orang Madura jadi presiden daya. Di Venezuela. Venezuela, Lazuela. Saudara bayangkan ditangkap di tempat yang paling aman. Bukan cuma di istana saudara. Bahkan dia dikatakan ditangkap di dalam bunker. Bunkernya lupa dikunci. Sementara tentara Amerika sudah bawa las. Udah bawa semua. Kalau di bunker kita akan bongkar. Ngapain? Cuma didorong kebuka saudara. Kenapa? Penjaga pintu gerbangnya lengah. Itu gambaran sederhananya saudara. Terlepas daripada berita kontroversi apapun. Tapi saya beritahu, kenapa kita gampang tersakiti? Kenapa kita gampang disusupi musuh? Kenapa kita gampang pahit? Kenapa kita gampang menjadi orang yang terluka? Kenapa kita gampang menjadi orang yang menghakimi orang lain? Kenapa kita gampang menjadi orang yang menilai rendah orang lain? Sederhana, karena pintu gerbang kita, penjaganya udah gak ada. Kalau saudara adalah orang yang terlalu menjaga pintu gerbang saudara, Anda adalah seorang yang berdoa, dengar baik. Anda akan bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Makanya gini, seorang pendoa kuasai medan tempur. Shalom. Artinya apa? Kuasai kelemahan-kelemahan dalam keluargamu. Saya harus melihat hal tersebut dalam keluarga saya. Apa yang harus saya waspadai?
dalam pelayanan, dalam circle saya, dalam pengembalaan yang saya pimpin. Apa yang harus saya waspadai? Sehingga saya memutuskan bersama Pak Roni kemarin, baik, kamu menjadi gembala pembina. Jadi saya akan hanya membina. Tetapi saya akan mulai merilis mereka, kalian yang pimpin ke depan. Saya menjadi gembala pembina buat kalian. Tapi saudara, saya harus tahu circle-nya, medan tempurnya apa. Karena konsekuensinya itu bagaimanapun akan dijalani. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar baik. Seorang penunggu pintu gerbang harus kuasai medan tempur. Nggak mungkin saudara di Laut Cina Selatan ditaruh hansip. Setuju dong? Atau security perumahan. Nggak mungkin saudaraku. Nggak mungkin juga TNI disuruh menjaga klaster perumahan. Nggak mungkin juga. Sampai disuruh jaga mungkin ada orang penting di dalam. Tapi saudaraku gini, saya dan saudara harus kuasai medan tempur kita. Kalau tidak, kita akan gampang untuk tersusupi. Makanya saudara dengar, berjaga-jaga. Karena waktu saudara berjaga-jaga itu akan mempengaruhi keselamatan sebuah kota. Amin. Kita ini eklesia Bapak Ibu Saudara. Kita ini dewan kota, pengambil keputusan atas kota kita. Makanya kenapa tadi kita perlu doa syafaat. Karena memang Anda dan saya harus berjaga-jaga terhadap sebuah kota. Memang bahwa nasib kota di tangan Tuhan. Tapi tahukah saudara, Anda dan saya ditetapkan Tuhan ada di kota ini. Untuk apa? Sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu apa? Aku buang. Dan berdoalah untuk apa saudaraku? Kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau kota saudara sejahtera, saudara pun pasti sejahtera. Amin. Kalau rumah tanggamu sejahtera, saudara juga pasti sejahtera. Happy wife, happy life. Dulu waktu Pak Arifin ngomong ini saya bingung maksudnya apa ya happy wife. Karena waktu itu saya belum nikah. Setelah saya menikah, and I know that Thomas. Happy wife, happy life. Jadi saudara, kalau kotamu sejahtera, rumah tanggamu sejahtera, saudara pasti sejahtera. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa 4 orang kusta ini duduk di tembok luar? Sebenarnya tembok luar itu nggak boleh sembarang orang duduk di situ, saudara. Hanya para penatua-penatua yang akan mengambil sebuah keputusan atas kota itu yang boleh duduk di situ. Dan juga para penjaga kota. Tapi hari itu yang duduk di tembok luar itu adalah 4 orang kusta. Kenapa saudaraku? Para tua-tua meninggalkan pos mereka. Lapar. Kenapa saudara? Kelaparan. Israel sedang mengalami kelaparan. Dengar, Amsal tadi bilang apa? Masa kesesakan pasti ada. Yes. Tapi dengar, jangan pernah tinggalkan posmu. Shalom. Masa kesesakan pasti ada. Tapi jangan pernah tinggalkan pos saudara. Bayangkan Anda yang harus memutuskan nasib sebuah kota tiba-tiba digantikan dengan orang lain. Bukan karena Anda gak qualified, tapi hanya karena saudara gak bertanggung jawab. Beda loh saudara, kalau saudara gak qualified mungkin akan ada term and condition yang lain. Tetapi ini bukan karena gak qualified, tapi karena mereka meninggalkan pos mereka gak disiplin dalam hidup mereka. Pernah gak dalam hidup kita? Harusnya gue udah di sini nih. Tapi kenapa begini terus ya? Coba mulai refleksi ke belakang. Mungkin ada hal di mana kita gak maksimal waktu kita ada di posisi ini. Sehingga kita makin lama makin turun ke bawah. Orang lain yang kita pikir dulu bukan siapa-siapa. Mereka yang ada di atas kita sekarang. Saya gak mau kayak begitu saudara. Saya percaya saudara pun gak mau. Karena tua-tua kota itu harusnya ada di depan tembok itu. Mereka adalah orang-orang yang mengambil keputusan. Tapi hari itu mereka bukan menjadi orang yang decision maker. Mereka bukan orang yang harus memutuskan sesuatu.
Tetapi mereka justru malah lari dari tanggung jawab mereka. Mereka keluar, karena apa? Kelaparan, gak kuat dengan tekanan hidup, gak kuat dengan proses kehidupan. Saya gak tahu Bapak Ibu sedang alami apa hari ini. Tapi bolehkah sebagai hamba Tuhan saya berkata, terus maju bersama Tuhan. Amin. Terus maju. Karena saya percaya segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi ada maksud Tuhan. Ya. 4 orang kusta ini saya percaya bukan kebetulan ada di situ. Mereka on purpose. Mereka ada dalam penentuan Tuhan. Kalau gak ada 4 orang kusta ini saudara, Israel akan lebih kelaparan, lebih parah. Tuhan pakai 4 orang kusta ini untuk membuktikan mereka ini powerful kalau bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, siapa 4 orang kusta ini? Siapa mereka, saudara? Mereka gak terkenal. Ya, mereka tidak seterkenal para tua-tua kota. Saya pernah diundang pelayanan di sebuah tempat, di sebuah kota di Indonesia. Di sebuah perusahaan yang sangat besar. Pegawainya gak banyak, cuma 50.000. Mereka punya 4 kongsian dan semua usianya 80 tahun. Senior, saudara. Mereka terbiasa mengundang hamba-hamba Tuhan terkenal. Hari itu semua hamba Tuhan yang terkenal itu batal gak bisa datang. Dan yang datang adalah hamba Tuhan yang tidak terkenal ini. Saya datang, saudara. Begitu saya datang, mereka lihat saya dari atas ujung rambut sampai ujung kaki saya. Seperti mengintimidasi. Tapi karena ini semua opa-opa, saya diam aja. Dan selama perjalanan mereka bilang, thank you Pak, mau melayani tempat kami. Padahal Anda ini tidak terkenal. Oh haleluya. Makasih Om, makasih Om. Iya. Jadi pelayanan di mana? Di gereja ini. Oh pelayanannya apa aja? Saya cerita, iya Om, saya melayani gini. Luar biasa ya. Tuhan pakai padahal Anda ini tidak terkenal. 2. Jangan lagi. Oh udah berapa? Udah berkeluarga? Sudah Om. Oh anak-anak ada Om. Berapa? Saya sebut gini Om. Bagaimana pekerjaan semua? Baik Om. Istri melayani juga? Iya Om. Wow luar biasa. Padahal Anda ini sekeluarga tidak terkenal. 3. Dalam hati saya, Om kalau ada lampu merah, ada Indomaret, saya turun Om. Saya berhenti. Dia ngomong terus. Iya. Terus boleh lihat profile kamu, misalnya pelayanan di mana dan sebagainya. Oh ya Om, saya nggak ada profile yang gini mana, tapi ya puji Tuhan, Tuhan bawa saya pelayanan ke sana kemari. Wow, benar-benar Anda tidak terkenal. Padahal Anda ini sudah pelayanan ke sana kemari. Dia sebut saudara, begitu sampai di pabriknya, dia kumpulkan semua pegawainya. Ini hamba Tuhan ini akan khotbah di situ. Saudara, ini kenalkan partner saya, 3 orang, semua opa-opa umur 80 tahun, saudara. Dan opa-opa ini saling salah. Oh ya, mereka tanya, oh ini pendetanya, iya. Oh tidak terkenal ya. 4, saudara. Kita duduk dulu ngopi teh katanya. Duduk kita ngopi teh. Begitu kita duduk ngopi teh, ngobrol lagi, saya bilang jangan sampai ada yang kelima. Tapi ternyata salah satu om-om itu berkata gini, saya salut dengan Anda. Anda bisa melayani segini luar biasa padahal Anda tidak terkenal. Beneran saudara 5. Dalam hati saya langsung bilang, Om udah mulai kayaknya jamnya ini Om. Karena kayaknya penghinaannya makin tajam ini Om. Udah mulai kayaknya ini Om. Oh, oke, kita masuk ke ruangan. Wow, banyak orang saudara kumpul. Ya saudara, sebentar kita akan dilayani oleh hamba Tuhan bernama Pendeta Daniel Ray. Dan dia tidak terkenal. Dia sebutkan kembali saudara 6. Saya melayani Tuhan, saya khotbah aja saudara. Saya lakukan bagian saya. Dia bilang waktunya gak lama ya Pak, hanya 30 menit. Baik Om, baru saya shalom, itu 4 Om dulu aku udah. Haleluya. Saya khotbah saudara 5 menit, nothing happen. 7 menit saya bilang Tuhan tolong saya. Dan mereka semua seperti gak ada ekspresi. Semua yang hadir. Tuhan saya harus pakai ilustrasi apa? 7 menit, 8 menit, 10 menit. 30
tiba-tiba saudara, 4 om ini di menit ke-15, karena saya pakai timer saudara, karena hanya boleh 30 menit. Waktu saya pakai timer, di menit ke-15, om-om ini tiba-tiba nangis teriak mengalami lawatan Tuhan. Waktu mereka lawatan Tuhan saudara, wow. Tiba-tiba yang lain ngalamin. Saya bilang, kayak Roh Kudus bicara di hati saya gini, ini waktuku yang bergerak bukan kamu. Berhenti khotbah. Saya berhenti khotbah saudara. Saya nyanyi aja, nyembah. Singkat cerita, ibadah itu enggak 30 menit Pak. Ibadah itu 1 jam 15 menit. Ngalami lawatan Tuhan, selesai ngalami lawatan Tuhan. Kemudian, Pak makasih, om-om ini masih ngalami lawatan Tuhan, makasih. Thank you Tuhan lawat kami semua. Padahal Anda ini tidak terkenal. Saya pulang dengan status hamba Tuhan tidak terkenal. 7 kali dia ucapkan sempurna saudara. Tapi di mobil saya bilang, Tuhan kayak ajar saya bilang gini. Saya tahu Tuhan masih ada kesombongan. Saudara, Anda harus rendah hati kalau Tuhan izinkan diajar. Saya akui saudara, Tuhan ampuni saya sombong. Saya nangis di mobil bilang, Tuhan ajar saya 4 orang opa-opa itu. Dan saya gak pernah lupa cerita ini saudara. 4 orang kusta ini gak terkenal Bapak Ibu Saudara. Jadi Anda jangan berusaha terkenal. Saya ingat khotbahnya Pak Har di penutup tahun. Banyak orang mau terkenal, betul ya Pak Har? Tapi saudara gak perlu berusaha untuk terkenal. Kalau ada Tuhan dalam diri saudara, Anda akan dikenal oleh Tuhan dan oleh manusia. Amin, Bapak Ibu Saudara. 4 orang kusta ini gak terkenal saudaraku. Tapi saya tulis di sini, Tuhan gak mau pakai orang yang terkenal, yang model kayak tua-tua kota ini. Kenapa? Karena mereka sembunyi di kala susah. Mereka gak ada di tempat waktu bangsa itu mengalami kelaparan. Mereka keluar dari pos mereka. Mereka meninggalkan tempat posisi mereka. Saudara dengar baik, jangan tinggalkan posmu dan engkau meninggalkan legacy yang buruk bagi keturunanmu. Kalau ada mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, hadapi. Maju, jangan seperti tua-tua kota ini saudara. Dia lihat kotanya kelaparan, apa yang dia lakukan? Dia keluar, dia pergi, penjaga kota udah gak ada lagi. Mereka tinggalkan pos mereka. Kenapa? Karena kesulitan. Kesulitan itu pasti ada Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan pernah tinggalkan mesbah doamu. Amin. Jangan tinggalkan mesbah doa saudara. Karena doa itu adalah kekuatan kita. Tapi Tuhan mau pakai 4 orang kusta ini. Siapa mereka? Mereka adalah revivalist. Orang-orang yang membawa api perubahan. Kebangkitan rohani gak dimulai dari orang terkenal. Tapi dimulai dari orang yang mungkin kelihatannya lemah. Terbatas secara akses. Gak punya kekuatan apa-apa. Sakit kusta. Jangan anggap remeh ibu-ibu rumah tangga. Satu kali waktu ada pelayanan di daerah Depok saudaraku. Saya tanya pelayanannya apa Pak? Pelayanannya adalah melayani ibu-ibu yang suka gosip. Saya gak tahu nih ngapain ya. Ternyata saudaraku, mereka ini kalau habis nganter anaknya sekolah, mereka gak pulang. Mereka bermazmur di situ. Awalnya jual baju, jual makanan. Tapi lu tahu gak sih anak si Anu, lu tahu, ribut tuh. Jadi setiap hari mereka kumpul habis ngantar anak sekolah, mereka gibah ministry. Mereka ada di situ. Rupanya hamba Tuhan ini tergerak untuk melayani mereka suka gibah ini. Gimana caranya? Dia kirim istrinya ke situ untuk memulai sebuah pelayanan. Setiap kali mereka mau gibah, dia ajak berdoa. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ibu-ibu itu mereka semua menjadi pendoa syafaat. Amin ibu-ibu. Haleluya. Jadi penting sekali untuk kita melihat hal tersebut saudara. Anda ini revivalist. Jangan anggap remeh ibu rumah tangga. Mereka bukan cuma bisa masak. Mereka bukan cuma sekedar bisa urus suami dan anak-anak mereka. Revival yang terjadi di Amalongga dimulai dari ibu-ibu pendoa syafaat.
Revivalis yang terjadi juga saudara di Soe juga dimulai dari orang-orang sederhana. Revivalis yang banyak terjadi di banyak tempat di dunia ini saudara, dimulai dari orang-orang yang bukan kelihatan selalu ada di mimbar. Orang-orang kusta ini hanya coba taat sama Tuhan, maju. Sementara mereka sakit kusta. Tapi waktu mereka maju, kesembuhan terjadi. Waktu mereka maju, kemenangan terjadi. Yosafat hanya bernyanyi bersama rakyatnya. Apa yang mereka nyanyikan? Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkat tanganmu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya bisa berubah tidak baik, suamimu bisa berubah tidak baik, istrimu bisa tidak baik, anak-anakmu bisa gak baik, tapi Tuhan tetap baik. Yosafat pikir jalan keluar cuma satu, bersorak, nyanyi. Kita ada di lembah, di atas itu musuh kanan kiri. Kita gak mungkin bisa menang dengan kekuatan kita. Yang mereka lakukan cuma satu, bersorak bagi Tuhan. Sama seperti 4 orang kusta yang hanya duduk di depan pintu. Hari ini kita belajar banyak Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mengasihi Anda dan saya. Dia mau kita bergerak dengan cara yang luar biasa. Terakhir, beneran terakhir Saudara. Senggol kanan kiri, terakhir, puji Tuhan. Tapi biasanya setelah terakhir ada yang paling akhir. Dan nanti setelah yang paling akhir selesai, kita semua akan bangkit berdiri. Musik akan dimainkan, semua nyanyi. Dan tiba-tiba biasa pendeta, ternyata saudara masih ada 1 poin paling akhir. Waktu orang kusta ini mengalami kemenangan, saudara, ke-4 orang kusta ini, apa yang mereka lakukan? Mereka masuk ke perkemahan. Mereka ambil semua. Hal pertama yang mereka lakukan apa? Karena mereka lapar, makan. Kalau ada orang kelaparan, jangan didoakan. Kasih makan. Pak, saya sudah gak makan 3 hari. Yuk kita doa dulu yuk. Dia akan berangkat lebih cepat saudara. Jadi kalau ada orang lapar, kasih makan. Ya, saudara, mereka lapar, mereka makan, mereka ambil semua yang ada di tempat itu. Tapi kemudian mereka berpikir, ini gak baik. Haleluya. Sementara kita makan enak, tapi yang lain kelaparan. Makanya kalau makan jangan sendirian. Kode keras. Kalau makan ajak-ajak saudara. Tapi ya memang gak diajak satu ruangan ini saudara ya. Saya ingat waktu pelayanan Pahar pertama-tama. Saya jalan kaki. Karena baru selesai sekolah Alkitab. Pak Janus tahu lah itu sekolah itu. Ya. Karena kita di GPDI. Heran sekali memang. Jadi saya pelayanan jalan kaki. Tadi gaji 50.000. Itu pun baru dikasih bulan ketiga saudara. Karena probation 3 bulan tanpa gaji. Karena pendeta saya bilang, kamu tinggal di pastori. Makan yang ada. Amin om. Karena buat kami setelah Tuhan Yesus om gembala. Jadi kita jalan saudara. Saya jalan kaki. Panas terik saudara. Tiba-tiba kita mau hadir ikut doa siang. Dan ada jemaat pakai mobil pick up lewat. Klakson. Waduh saya pikir puji Tuhan. Saya pasti diangkut minimal di belakang. Yang punya bilang, Tin, om. Karena kita biarpun muda. Kalau orang Pantai Kosta dipanggilnya om. Om dia bilang gini. Oh iya pak iya. Mau ibadah iya. Sama kami juga. Oh iya pak. Saya pikir ayo naik. Enggak dia bilang. Oh iya dah. Sampai ketemu di sana om ya. Dalam hati saya, ya om, Tuhan berkati om.
Gue lama-lamain aja bimbing pujian gue kok. Saudara bayangin, dia gak ajak saya naik. Begitu sampai di tempat dia tanya, gimana om? Panas gak? Iya om. Sharing is caring. Amin. Sharing is caring. Kalau saudara biasa hidup share, itu bukti Anda peduli. Ya. Makanya gini, kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan hanya karena dia tahu firman. Tapi dia harus sharing. Sekali lagi, kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan hanya karena dia tahu firman. Tapi dia harus berbagi dari apa yang dia ketahui. Lewat kehidupannya, lewat semua yang Tuhan percayakan. Kalau enggak, saudara enggak akan pernah tahu namanya sharing is caring. Maka pada waktu orang-orang kusta ini mereka udah kenyang, mereka pikir ada makanan, ada perhiasan, ada semua di tempat itu. Mereka berpikir ini enggak baik kalau kita sendirian. Mereka taat. Karena dalam ketaatan itu ada kasih. Dan dalam ketaatan itu saudaraku tidak ada penundaan. Mereka tidak menunda sampai besok. Karena kalau mereka tunda sampai besok, masalah besar akan lebih banyak lagi yang terjadi. Apa yang terjadi? Maka akan ada kematian. Karena kelaparan, saudara. Maka ketaatan itu sifatnya bersegera. Shalom. Saudara, kalau Anda taat, Anda gak akan suka menunda. Saudara akan bersegera melakukannya. Karena apa? Karena itu bukti dari sebuah ketaatan. Apa yang saya mau latih di 2026 ini adalah bersegera. Saya mau latih di 26 ini. Bersegera. Persoalan terjadi karena penundaan. Tapi kalau saudara tidak mau melihat persoalan yang membawa berujung pada persoalan lebih besar dan kematian, jangan tunda, kerjakan. Karena waktu Anda menunda, kematian akan terjadi. Mungkin bukan kematian secara fisik, tapi kematian secara rohani. Itu sebabnya waktu mereka dapat semua dalam kemah itu, mereka bilang, ayo kita bagi segera. Kenapa? Jangan tunggu sampai besok pagi. Karena mungkin besok mereka gak akan selamat. Mereka segera bagi apa yang mereka dapatkan. So, ini yang paling akhir. God bless you. Bukan GBU loh saudara. Karena GBU tuh gak ada arti. Tapi God bless you. Kita suka singkat-singkat. Merry Xmas. Christ itu bukan faktor X. Merry Christmas. Kita gak GBU saudara. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Karena apa? Karena dengan berkat yang Anda dan saya peroleh, itu memampukan saudara melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang Anda dapat kerjakan hari ini. Jadi hari ini putuskan. You are in the valley of decision or you are in the valley of desperation. Mari kita bangkit berdiri. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau
di dalam kami jauh lebih besar dari apapun yang kami alami. Terima kasih, kami tak khawatir dengan hari esok, karena Tuhan sudah ada di hari esok kami. Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kami. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, karena tubuh dan darah-Mu adalah sumber kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, persiapkan diri kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya. El Shaddai, El Shaddai, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Esa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari angkat tinggi roti sambil bersyukur kepada Tuhan. Terus memandang Tuhan yang sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib buat kita. It is finished, kata Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau sumber buat kehidupan kami. Engkau hadir menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan setiap kami yang hadir pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yes, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selamanya, selama-lamanya. Di hadapan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, nyatakan isi hatimu. Mungkin hari-hari ini banyak kekhawatiranmu terhadap apapun. Mungkin mengalami keputusasaan pagi hari ini. Mungkin banyak hal yang tidak bisa kau selesaikan. Izinkan Tuhan menyelesaikannya. Sampaikan isi hatimu. Sampaikan permohonanmu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sampaikan doa-doamu. Tuhan, dengar kami.
kasih Tuhan. Percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. persembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Saat ini bukakan tingkap surgamu, lepaskan segala berkat rohani di dalam surga. Dalam nama Yesus turun atas rumah tangga umatmu, atas keluarga demi keluarga umatmu. Karuniakan terus kerukunan di tengah-tengah mereka. Berkati semua usaha pekerjaan, bahkan studi anak-anak kami. Berkati dari kelimpahan-Mu ya Tuhan. Karuniakan hikmat-Mu atas umat-Mu
untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan, semua tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus tambah-tambahkan atas umat-Mu. Berkat bangsa-bangsa dipercayakan atas umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bagi kepentingan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkat kerajaan-Mu limpah atas umat-Mu, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh-Mu menjagai hati dan pikiran umat-Mu. Mulai siang ini sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, 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 amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati semua.